Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athena Sahadatun-Nisa. Saya dari kelas 1 APIAUD dengan NPM 216063113003. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah video yang berjudul Ilmu Hadis, Riwayah, dan Diroyah. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauziah, LC, MA. Dan langsung saja kita simak videonya. Baik, untuk judul materinya adalah pengertian ilmu hadis beserta sejarah perkembangannya. Nah, di sini ilmu hadis yang akan saya jelaskan meliputi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian ilmu hadis, yang kedua apa itu ilmu hadis riwayah, yang ketiga apa itu ilmu hadis diroyah, dan yang terakhir bagaimana sih sejarah perkembangan antara ilmu hadis riwayah dengan ilmu hadis diroyah. Mari kita simak selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian pengertian ilmu hadisnya. Teman-teman di sini udah pada tahu belum apa sih itu ilmu hadis sebenarnya? Jadi, menurut para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis. Di antaranya itu ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan bunyi hadisnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ma'rifatul qawaidil lati yatawassaluha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Yang artinya bahwa hadis adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan para perawi dan yang diriwayatkannya. Jadi kaidah-kaidah yang mengetahui atau menjelaskan keadaan para perawi tersebut dan apa saja yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan perawi dan marwi? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, siapa itu perawi? Jadi perawi ini adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Nah, perawi ini adalah orang yang membawa hadis atau riwayat, lalu mereka menerimanya hadis tersebut. Nah, setelah itu disampaikanlah lagi kepada orang lain. Nah, jadi perawi ini biasanya ada di dalam suatu sanad hadis. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sebelum kita ke sanad, kita bahas dulu nih marwi. Nah, marwi ini, apa itu marwi? Marwi ini adalah isi berita yang diriwayatkan. Nah, isi berita ini bisa berupa redaksi suatu hadis atau riwayatnya, bisa perkataan Nabi dan sebagainya. Nah, marwi ini biasanya ada di dalam suatu matan hadis. Nah, sebelumnya saya akan ilustrasikan dulu nih ke dalam salah satu contoh hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari. Contoh hadisnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خنا. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah, lalu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkarinya. Dan yang ketiga, jika diberi amanat dia berkhianat. Baik, jadi ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi tadi kan yang meriwayatkan hadis tersebut itu adalah Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari ini mendengar hadis ini dari gurunya yang bernama Sulaiman Abu Ar-Rabi. Lalu Sulaiman ini mendengar lagi dari gurunya lagi, Ismail bin Ja'far. Nah, Ismail ini mendengar lagi dari gurunya, yaitu Nafi' bin Malik bin Abu Amr bin Abu Suhail. Nah, Nafi ini mendengar lagi dari bapaknya. Lalu bapaknya Nafi ini mendengar dari
Abu Hurairah. Nah, baru dari Abu Hurairah beliau mendengar langsung hadis ini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, hubungan ini yang saling menyambung antara satu perawi dengan perawi lainnya, dan nanti akan sampai kepada matan hadis atau isi hadisnya. Hubungan seperti mata rantai ini yang tidak terputus itu disebut dengan sanad hadis. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih itu sanad hadis sebenarnya? Jadi sanad hadis ini adalah mata rantai atau rentetan para perawi hadis yang nantinya akan sampai kepada isi hadis atau inti hadis yang disebut dengan matan hadis. Nah, jadi rukun hadis itu ada dua ya teman-teman, ada sanad hadis dan ada matan hadis. Kalau misal dalam suatu hadis itu hanya ada sanadnya, tidak ada matannya, nah itu tidak bisa dikatakan atau tidak bisa disebut dengan hadis. Ataupun sebaliknya, hanya ada matannya saja, itu juga tidak bisa disebut dengan hadis karena tidak ada sanadnya. Jadi harus ada keduanya, ada sanadnya dan juga ada matannya, baru itu bisa disebut dengan hadis. Jadi kesimpulannya itu, ilmu hadis merupakan ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan hadis. Lanjut kita ke materi inti, yaitu pembagian ilmu hadis. Kalau tadi ilmu hadisnya, sekarang ke pembagian ilmu hadisnya. Di dalam pembagian ilmu hadis ada yang dinamakan dengan ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah ini adalah hadisnya. Lalu ada juga yang dinamakan dengan ilmu hadis diroyah. Nah, sedangkan ilmu hadis diroyah ini adalah ilmu hadisnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi, ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, baik mulai dari persetujuan, atau larangan, atau sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, dan sebagainya. Lalu ada batasan-batasannya. Maksud dari batasan ini adalah batasan dari periwayatan Nabi. Lalu ada ketelitian dari segala redaksi periwayatannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, hadis riwayah ini adalah objek pembahasannya itu ya diri Nabi sendiri gitu. Jadi yang berasal dari diri Nabi seperti sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, persetujuan, perkataan, dan perbuatan Nabi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi riwayah ini hadis yang hanya fokus kepada diri Nabi saja tanpa meneliti apakah hadisnya ini sahih atau tidak, apakah hadisnya ini cacat atau tidak, bisa diterima atau tidak. Nah, itu bukan ranahnya dari suatu riwayah hadis ini. Lanjut ke ilmu hadis yang kedua, yaitu ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah ini ada 7 hal yang dibahas di dalamnya. Yang pertama itu ada hakikat periwayatan, yang kedua ada syarat-syaratnya, yang ketiga ada macam-macamnya, yang keempat ada hukum-hukumnya, yang kelima ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, yang keenam macam-macam periwayatan, dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Oke, yang pertama ini adalah hakikat periwayatan. Nah, mungkin kita sudah sering dengar ya kata riwayat atau periwayatan, namun mungkin belum terlalu tahu lebih jauh mengenai riwayat itu apa. Nah, jadi di dalam hakikat periwayatan ini dijelaskan bahwa pengertiannya yaitu memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Sini saya akan memberikan contoh ya, ilustrasinya. Misal, si K ini menyampaikan suatu berita kepada si L, lalu si L menyampaikannya lagi kepada si M dengan menyebutkan bahwa berita tersebut ialah dari si K tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan periwayatan. Jadi apa itu periwayatan? Periwayatan adalah menyampaikan berita kepada orang lain dengan menyebutkan dia mendengarnya atau mendapatkan informasinya itu dari mana atau dari siapa. Nah, itu pengertian dari periwayatan. Poin yang kedua itu adalah syarat-syaratnya. Nah, maksudnya ini yaitu metode atau cara para perawi ketika menerima suatu hadis atau suatu riwayat dari gurunya. Biasanya ada 3 metode atau cara para perawi ketika mendapatkan hadis dari gurunya. Yang pertama itu ada metode mendengar. Nah, metode mendengar ini sistemnya jadi si murid ini mendengar hadis dari gurunya langsung, lalu kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain. Yang kedua ini ada metode qiraah, yaitu membacakan suatu hadis kepada gurunya. Nah, lalu gurunya mendengarkan sambil meluruskan apabila ada suatu kesalahan yang dibacakan oleh si muridnya tadi. Nah, lalu yang ketiga itu ada metode izajah.
Nah, metode ijazah ini jadi guru memberikan izin kepada murid agar si murid tersebut itu menyampaikannya lagi kepada orang lain. Namun perlu digarisbawahi, murid yang dimaksud ini adalah murid yang memang akhlaknya bagus, bukan murid sembarangan gitu. Nah, yang ketiga ada macam-macamnya. Maksud dari macam-macamnya ini adalah macam-macam periwayatannya. Maksudnya itu, apakah periwayatannya ini bersambung atau terputus? Apakah sanadnya bersambung atau tidak gitu. Jadi, jika sanadnya bersambung sampai Nabi, jadi perawinya itu bersambung sampai Nabi, maka itu hadisnya bisa dikatakan atau bisa disebut sahih. Namun, apabila sebaliknya terputus gitu, maka hadisnya menjadi dhaif. Selanjutnya, poin keempat ada hukum-hukum periwayatan. Nah, jadi bagian di sini itu menceritakan atau menjelaskan suatu hadis yang akan diterima atau ditolak. Nah, jadi kapan sih hadis itu akan diterima? Jadi hadis akan diterima apabila sanadnya bersambung, perawinya sifatnya bagus, adil, bertanggung jawab, dobit itu ingatannya kuat ya. Lalu kemudian matannya, isi hadisnya, inti hadisnya, redaksi hadisnya tidak ada kejanggalan, tidak ada cacatnya, maka hadisnya itu akan diterima. Tapi kalau misalkan sebaliknya, maka hadisnya akan ditolak. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Ya, menjelaskan mengenai sifat perawi dan biografinya, yaitu sifat para perawinya, apakah suka berdusta, adil atau tidak, dobit atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, lalu juga menceritakan mengenai biografi perawinya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa orang tuanya, siapa guru-gurunya, lalu muridnya juga siapa saja. Nah, itu dibahas di dalam ilmu hadis diroyah poin ke-5. Poin ke-6 yaitu macam-macam periwayatan. Nah, bagian ini menjelaskan bentuk pembukuan periwayatannya itu seperti apa. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh itu ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, bagian ini biasanya itu adalah istilah-istilah ahli hadis ya. Kayak misalkan hadis, sunnah, khobar, asar, sahih, doif, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, itu istilah-istilah tersebut dibahas di dalam ilmu hadis diroyah ini. Nah, jadi intinya ilmu hadis diroyah ini ilmu yang objek pembahasannya itu kepada penelitian sanad dengan matannya. Jadi mereka meneliti dulu asal-usul sanad dan matannya, lalu barulah keluar kualitas hadis yang akan diterima atau ditolak. Nah, itu bagian dari ilmu hadis diroyah. Bisa diibaratkan kalau ilmu hadis diroyah ini adalah inputnya, penelitian suatu hadisnya di sini, sedangkan ilmu hadis riwayahnya itu adalah outputnya, hasil hadisnya gitu. Jadi walaupun mereka berdua berbeda, namun mereka tetap berkesinambungan. Ibaratnya gini ya, kalau riwayah itu adalah fikihnya, kalau diroyah ini adalah usul fikihnya. Kalau misal riwayah ini adalah tafsirnya, diroyah ini adalah ilmu tafsirnya. Jadi walaupun berbeda, tetapi mereka tetap berkesinambungan. Lanjut, kita masuk ke pembahasan sejarah ilmu hadis dan perkembangannya. Nah, yang pertama ini ada di dalam periode Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Perkembangan ilmu hadis riwayah pada zaman Nabi itu ada larangan menulis hadis. Kenapa? Karena takut tertukar dengan ayat Al-Quran. Lalu terkadang juga Nabi membolehkan untuk menulis hadis. Jadi sifatnya kondisional saja. Kadang Nabi melarang, kadang juga Nabi membolehkan untuk menulis hadis. Kemudian ada juga nih sahabat yang memiliki buku catatan hadis koleksi pribadi mereka. Nah, contohnya Ali bin Abu Thalib dengan Abdullah bin Amr bin As. Nah, mereka ini memiliki buku koleksi atau buku catatan hadis milik pribadi, milik diri mereka masing-masing gitu. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis diroyahnya ini sebenarnya pada periode Nabi Muhammad SAW sudah ada cikal bakal atau dasar-dasar ilmu hadis yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Lalu selanjutnya pada masa periode sahabat. Nah, di sini pada zamannya sahabat itu pembatasan periwayatan yang sering disebut dengan taklil ar-riwayah. Nah, jadi pada zaman ini periwayatan itu dibatasi. Nah, jadi sahabat tidak sembarangan dalam mengucap atau menerima hadis dari orang lain. Nah, ada persyaratannya juga jika ingin meriwayatkan suatu hadis. Jadi sahabat harus bersaksi ataupun harus bersumpah. Nah, perkembangan hadis juga pada masa sahabat atau pada masa Ali pernah terjadi konflik. Lalu para ulama dari golongan sahabat tidak tinggal diam, mereka mengadakan rihlah ilmiah. Sedangkan ilmu hadisnya pada masa sahabat ini hampir sama seperti hadis. Jadi ilmu hadisnya sudah ada pada masa sahabat, itu hanya baru timbul secara lisan, belum dibukukan. Lalu pada masa periode tabi'in, sejarah perkembangan hadisnya itu hadis sudah dibukukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar. Nah, lalu tokoh yang melakukannya itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, model kitab yang muncul juga baru ada 3, yaitu Muwatta, Mushannaf, dan Musnad. Nah, namun walaupun hadis sudah ditulis, tapi masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Kemudian sejarah perkembangan ilmu hadisnya itu di sini semua sudah ditulis, namun belum terpisah dengan ilmu lainnya seperti ilmu yang ada di kitab itu kan ada fikihnya, ada juga ilmu hadisnya. Jadi belum terpisah, masih bercampur dengan ilmu yang lainnya. Selanjutnya pada masa periode tabi'in, sejarah perkembangan hadisnya itu pada masa periode ini sudah mencapai puncak keemasan. Nah, pada masa tabi'in inilah hadis sudah mencapai puncak keemasan, di mana hadis sudah dipisah dengan yang bukan hadis. Kemudian muncul kutubus sittah. Nah, sejarah perkembangan ilmu hadisnya itu penulisannya memang sudah terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya, namun pembahasannya itu masih satu pembahasan, belum seluruh ilmu hadis itu tercakup. Nah, yang terakhir ini adalah pada masa periode setelah tabi'in. Nah, pada masa ini barulah ilmu hadis ini berdiri sendiri. Satu buku itu sudah semua pembahasan ilmu hadis ada di sana, walaupun belum lengkap dan belum sempurna. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengarkan pengertian dan sejarah perkembangan ilmu hadis? Mudah bukan? Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih kepada Ibu Hajar Bibik Nabilatul Fauziah LCMA yang telah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi